Assalamualaikum wabarakatuh. Wah, nggak semangat nih. Semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kenceng, saya doakan rezekinya banyak. Yang jawab salamnya kenceng, saya doakan semoga cepat-cepat dapat jodoh. Yang jawab salamnya kenceng, saya doakan semoga segala cita-citanya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan semua yang saya hormati, para pengurus Papsi, yang saya hormati sahabat-sahabat saya, ada Mas Sigit Nugroho, kemudian juga Dr. Amsori, Richard Ahmad, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah serta rasa takzim saya kepada semuanya yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini, kita bermunajat, kita berdoa, kita berharap bangsa kita ke depan diberikan jalan yang terbaik, sepak bola kita ke depan diberikan jalan terbaik, dan mimpi kita untuk bisa menyaksikan Piala Dunia di tanah Indonesia semoga ke depan tidak terwujud. Satu hal yang pasti, hari ini sejak 29 Maret 2023 kita semua berduka karena mimpi kita untuk menjadi saksi sejarah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia musnah hanya gara-gara kepentingan para politisi yang sejatinya tidak mengenal dan memahami sepak bola. Betul nggak tuh? Mimpi kita untuk bisa menjadi saksi sejarah bahwa Indonesia adalah negara yang bermartabat, Indonesia negara yang berdaulat, Indonesia negara yang bisa bersaing dengan negara-negara lainnya, musnah hanya dengan keputusan sesaat yang membuat kita semuanya kaget, yang membuat kita semuanya tidak sampai kepikiran. Dan sampai sekarang saya pun misalnya tidak menyangka bahwa Piala Dunia yang sudah di depan mata harus berantakan, hilang, dan diambil alih oleh Argentina. Sungguh ini ujian berat, dan yang pasti ke depan harus ada langkah-langkah yang lebih baik agar apa yang menjadi komitmen bangsa ini bisa dijalankan. Yang pertama, kita patut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas matinya perasaan para politisi kita yang telah menggagalkan kita semua bisa menyaksikan Piala Dunia. Kita patut menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun karena mimpi anak-anak bangsa kita, tim nasional U20 yang harusnya bisa tampil dengan bangganya menggunakan lambang Garuda dengan bendera merah putih di dadanya, harus sirna hanya gara-gara kepentingan politik 2024. Semoga para politisi yang membuat gaduh yang pada akhirnya kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa
sepak bola sejatinya tidak boleh dicampur adukan dengan politik, dan hanya tentara nikah yang boleh membonceng politisi, tidak boleh membonceng sepak bola. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk memandang ke depan. Kita sekarang mulai diiming-imingi hal-hal yang menurut kita adalah jauh dari harapan. Para pemain tim nasional kita yang gagal tampil di Piala Dunia diimingi hal-hal yang jauh dari sepak bola. Mimpi pemain bola adalah tampil di Piala Dunia. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bukan yang dituju gaji tinggi di dunia karena sepak bola, tapi tujuan utama pemain sepak bola adalah tampil di Piala Dunia, dan mimpi itu musnah. Nah, karena itu yang harus menjadi persoalan bangsa kita ke depan, para pejabat kita, para pemimpin-pemimpin bangsa kita harusnya punya mindset tentang sepak bola. Bukan kemudian gagal tampil di Piala Dunia, imbalannya atau penggantinya, kompensasinya adalah jadi PNS, kompensasinya jadi polisi, kompensasinya jadi TNI, atau bekerja di BUMN atau BUMD. Ini salah. Kenapa? Harusnya mindset pemimpin kita adalah ketika kita gagal di Piala Dunia, mengarahkan para pemain muda kita untuk bisa berlatih di Eropa, untuk bisa membela klub di Eropa, untuk main di luar negeri, sehingga kemudian kualitasnya terjaga, dan ke depan kita bisa tampil di Piala Dunia bukan karena kita tuan rumah, tapi karena kualitas kita yang memang bisa diharapkan untuk tampil di Piala Dunia. Ini yang harusnya jadi pilihan para pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, kita jangan kemudian mau diiming-imingi tuan rumah Piala Dunia menggantikan Peru misalnya. Karena luka kegagalan kita tampil di Piala Dunia U20 harusnya menjadi renungan semua anak bangsa, khususnya para politisi kita. Ke depan, agar hal-hal ini tidak terulang, maka pilihan terbaik adalah mulai hari ini para politisi kita, para pejabat kita, pemimpin negara kita harus mulai berpikir untuk meninjau ulang konstitusi bangsa kita. Meninjau ulang misalnya Permenlu nomor 3 tahun 2019. Kenapa harus ditinjau ulang? Karena kalau ini kemudian diterjemahkan secara tekstual, sampai kapanpun olahraga kita tidak akan bisa tampil di kelas dunia. Level kita hanya bisa menggelar pekan olahraga nasional. Kenapa? Karena ke depan kita mau jadi tuan rumah Olimpiade sudah secara otomatis gagal, karena pasti ada Israel di sana. Kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2034 misalnya, pasti gagal. Kenapa? Karena kemungkinan Israel juga main di Piala Dunia lagi. Kita punya mimpi untuk menghadirkan misalnya kejuaraan dunia bulu tangkis atau kemudian basket dan lain sebagainya, bisa jadi juga gagal karena pastinya Israel akan ikut serta di sana. Karena itu perlu ada rekonstruksi konstitusi Indonesia, sehingga kemudian makna dari kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak bisa diterjemahkan secara tekstual. Kita kalau kemudian mau bersikap secara tekstual, bukan cuma Israel yang kita larang untuk datang ke Indonesia, tapi Rusia juga kita larang karena menjajah Ukraina, Cina kita larang karena menjajah Tibet, India kita larang karena menjajah Kashmir, dan juga Cina kita larang untuk ke Indonesia karena menjajah Muslim di Uyghur. Ini harusnya menjadi komitmen kalau kita mau menggunakan konstitusi secara kontekstual. Karena itu ke depan konstitusi kita harus digunakan secara kontekstual, bahwa kita memperjuangkan Palestina kalau hanya dengan kata-kata menolak Israel, sampai dunia kiamat pun Palestina tidak akan merdeka. Maka perlu diplomasi, dan diplomasi sebenarnya ada lewat jalur sepak bola. Itu yang harusnya kemarin digunakan bangsa kita yang menolak kehadiran Israel, misalnya menggunakan diplomasi sepak bola untuk memperjuangkan Palestina yang menjadi saudara kita. Saya pikir itulah yang selama ini menjadi alat sepak bola menjadi alat perdamaian dunia. Argentina dengan Inggris misalnya, perang Malvinas diselesaikan lewat sepak bola. Kemudian Iran-Irak perang diselesaikan lewat sepak bola. Korea Utara, Korea Selatan berseteru diselesaikan lewat sepak bola.
Amerika Serikat, Iran berseteru diselesaikan lewat sepak bola. Nah, kenapa kita tidak menggunakan sepak bola juga untuk mendamaikan saudara-saudara kita yang berseteru dalam kaitannya dengan urusan politik maupun yang berseteru dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu ke depan kita berharap, dan saya berharap teman-teman di sini bisa mendorong kita melakukan judicial review terhadap konstitusi kita, sehingga ke depan kita tidak terganjal ketika kita mau menggelar event-event besar olahraga di Indonesia ini. Kenapa? Karena sejatinya olahraga itu posisinya sejajar dengan kedaulatan bangsa. Hanya ada dua cara bendera sebuah negara dikibarkan di dunia. Yang pertama, karena kunjungan kepala negara ke suatu negara, maka bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Yang kedua, apabila ada event olahraga di mana Indonesia memenangkannya, maka lagu kebangsaan dan juga bendera Indonesia di Piala Dunia. Kemudian hanya kita kecewa, kita diminta untuk menatap ke depan, tapi kemudian masalah-masalah ini ke depan akan terus berulang. Pastinya negara kita tidak akan bisa sejajar dengan negara-negara lain. Hari ini sepak bola kita berduka karena gagal gelar Piala Dunia. Yang paling menyakitkan lagi adalah bangsa kita juga direndahkan di dunia karena kita dikenal sebagai bangsa yang tidak punya komitmen, yang tidak punya prinsip, yang tidak mampu melaksanakan amanat. Dan pastinya kita bukan cuma di sepak bola, tapi di kegiatan bisnis, ekonomi dan sebagainya, kemungkinan besar kita pun dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain karena kita dikenal sebagai bangsa yang tidak punya komitmen saat ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pesan. Yang paling utama adalah bahwa ke depan kita dorong Indonesia, sepak bola Indonesia dilakukan pembenahan secara terukur, mulai dari pondasi sepak bola kita, mulai dari pembinaannya, karena pembinaan yang sehat, kompetisi yang sehat, insya Allah akan melahirkan tim nasional yang kuat. Dan yang paling penting adalah masa depan bangsa kita ke depan ada di tangan kita para pemuda. Kalau kita bisa memperjuangkan semuanya dengan baik dan sebaik-baiknya, maka sepak bola kita ke depan kemungkinan juga akan punya potensi untuk berkembang dan berprestasi. Saya pikir ini sekedar apa ya? Sekedar pesan yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa duka kita yang disimbolkan dengan 1000 lilin adalah duka bangsa kita. Kita berikan pesan kepada para politisi yang ingin memanfaatkan sepak bola, cukuplah hari ini sepak bola dikorbankan karena politik. Ke depan sepak bola harus ada di garda terdepan untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.